Hai ibu-ibu semua, saya sekarang ini mau bahas tentang hak anak dan juga tentang gimana cara kita tuh bisa memenuhi hak anak itu dengan membaca. Rasanya banyak banget ya hak anak yang harus kita tunaikan setiap harinya. Tapi nggak perlu khawatir, tenang. Semua itu bisa kita kenalkan dalam satu langkah yang sederhana, yaitu dengan cara membaca. Kalau untuk anak-anak, saya lebih suka membacakan cerita bergambar. Bisa berbentuk buku ya, bisa juga berbentuk dalam aplikasi. Cerita bergambar tuh bisa menjadi pintu kebaikan untuk anak-anak. Mulai dari nilai, menanamkan empati, mengembangkan imajinasi, mendidik pikiran dan hati, dan semua itu bisa kita lakukan sejak dia masih kecil. Tapi kadang kan kita bingung ya, gimana cara bacain buku ke anak gitu ya. Misalkan kita mau baca, ayo baca gitu, tapi kita bingung, aku tuh nggak tahu dari mana mulainya. Kadang-kadang kayak gitu ya, kadang-kadang bingung mulai dari mana. Atau gengsi aku tuh baca-baca kayak gini tuh, kan mendingan main aja ya. Kali ini saya mau membagikan cara saya dalam membacakan buku cerita ke anak saya yang berusia 4 tahun dan 2 tahun. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata nih cara saya itu bisa disingkat. Singkatannya menarik lagi, mudah diingat insya Allah ya. Namanya ASIK. Yang pertama tentang arah. Arah ini kita mulai mikirin ya, kita tuh mau ceritain buku ke anak itu dengan tujuan apa? Misalkan ada ibu yang hamil anak kedua, mau mengenalkan konsep kakak beradik, konsep menyayangi adik, kenalkan lewat buku bergambar. Nah, terus misalkan nggak pengen bacain dengan ada tujuan apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Untuk bersenang-senang, untuk sarana bonding sama anak juga bagus kan? Siapa mau dibacain cerita? Adek mau? Adek mau. Yang kedua, siap sedia. Nah, sebelum membaca nih, ada baiknya ibu-ibu itu melakukan preview dulu ya, dibaca singkat lah, dibaca bentar, dibuka-buka dulu. Kalau ada di HP, di scrolling dulu, dilihat kira-kira cerita tentang apa nih? Anak bakal suka nggak? Terus kira-kira nanti aku bisa menyisipkan pertanyaan apa ya? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan poin selanjutnya. Terus ada nggak ya tebak-tebakan yang bisa aku ambil dari sini? Nilainya nanti kira-kira apa nih? Sesuai nggak yang lagi aku ajarin ke anak akhir-akhir ini? Dalam hal ini, ibu-ibu bisa mulai memilih cerita yang sesuai dengan usia anak, dengan kegemaran dia, dengan level bacaan dia ya. Mungkin biasanya kalau anak-anak di bawah 3 tahun masih suka cerita yang berhubungan dengan binatang, atau anak yang sedang penasaran sekali dengan hal-hal yang sifatnya astronomi. Kemudian persiapkan juga waktunya, beri waktu sekitar 15-30 menit biasanya untuk satu sesi atau 2 sesi. Kalau saya paling suka biasanya sebelum mereka tidur siang atau tidur malam. Kemudian juga kalau perlu peraga, nah misalkan boneka tangan atau mungkin boneka yang bisa dibuat role play sama dia juga siapkan. Yuk baca! Eksekusi nih. Nah, pada saat membaca, siapkan intonasi di dalam cerita itu seperti apa. Tadi kan sudah preview bentar tuh, jadi kita bisa nyiapin ya, kira-kira nanti kita akan ngomong seperti apa nih. Misalkan di cerita ini, nah cerita ini ikan lagi lari dikejar ikan lain yang lebih besar, jadi dia lari gitu, atau berenang, terus dia berenang dalam dan semakin dalam. Lah, gutunya juga dia ikut menyelam. Ayo berenang, ikutin putu gitu katanya ya, berenang ikutin putu. Jadi biar anak itu kerasa juga adrenalinnya, dia merasakan suasana sedang dikejar. Nah kayak gitu. Ada baiknya dalam membacakan cerita kita nggak terburu-buru, kita bisa melafalkan kata dan kalimat dengan baik dan jelas. Biasanya dalam buku cerita bergambar, kata-katanya itu tidak banyak. Nah itu bisa menjadi panduan kita untuk orang tua untuk membacakan ke anak. Ini juga menjadi sarana yang bagus untuk pengenalan bahasa ke mereka. Kemudian kalau untuk karakter yang sedang berekspresi, misalkan karakter itu sedang sedih, atau sedang gembira, atau sedang marah, nah coba gunakan ekspresi itu. Dan tanya ke anak, kira-kira gimana sih ekspresi sedih itu? Coba-coba, gitu. Terus dia berenang dengan cepat ke arah gutu. Ayo berenang, nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa, ini belum selesai. Sini. Gunanya apa sih? Biar mereka tuh sadar, ternyata sedih itu mukanya itu begini ya, atau mengeluarkan air mata. Ternyata marah itu rasanya itu
gitu ya, terus rasanya tuh badan tuh panas gitu. Jadi mereka tahu tanda-tanda itu biar mereka bisa mengenali emosi di dirinya itu apa. Interaksi. Jangan lupakan interaksi ketika kita sedang bercerita sama anak. Nah, interaksinya bisa seperti apa? Tadi kan udah preview ya, udah buka-buka cerita bergambarnya dikit nih. Terus coba sisipkan kalimat-kalimat pertanyaan. Oh, ada kucing raksasa nih. Iya. Dapatkah adik menemukan kucing? Mana kucingnya? Iya. Mana adik kucingnya? Ini apa? Warnanya apa kucingnya? Ini apa bunda? Ini apa? Ini apa ini kira-kira? Coba kita lihat. Jadi itu membuat dia sadar dan memperhatikan apa yang sedang dia baca, memperhatikan lingkungan juga. Itu bisa kita mulai dari membacakan cerita bergambar. Yang terakhir, K, kesan. Setelah sesi membaca berakhir, coba tanyakan kesannya. Apakah dia takut dengan cerita ini? Apakah dia senang dengan sesi membaca hari ini? Biasanya kalau dia senang, dia pasti minta lagi besok nih. Nah, kalau anak saya kadang-kadang kalau mereka senang, mereka kan berkata dadah, besok lagi ya. Habis deh, selesai deh. Dadah Fis, nanti lagi. Coba tanyakan kesan ini ke anak-anak biar kita juga tahu nih kira-kira kita sudah berhasil belum nih membacakan cerita yang baik untuk mereka. Saya tuh di rumah tidak hanya mengenalkan buku fisik ke anak, tapi juga ada buku digital yang bisa saya dapatkan dari aplikasi Let's Read. Let's Read ini perpustakaan digital yang terbesar di Asia ya, khusus untuk anak-anak. Kenapa? Karena saya ada keterbatasan. Kadang-kadang ada anak-anak tiba-tiba pengen buku tentang astronot. Lah saya nggak punya, saya belum beli. Daripada saya repot-repot ke toko buku ya kan, saya langsung buka aja Let's Read. Ternyata di sana ada banyak sekali cerita tentang astronomi. Kamu bisa mencari dengan mengklik tombol search ini. Nah, bisa mulai langsung cari judul dan pengarangnya ya. Saya mau mencari khusus bahasa Indonesia, tinggal cari di sini. Di sini nggak cuma ada bahasa Indonesia aja loh. Nih ada bahasa Sunda, ada bahasa Bali, ada bahasa Minangkabau, ini ada bahasa Indonesia di bawah. Nah, terus levelnya kita bisa cari level sesuai kemampuan anak ya, dan usia anak. Coba cari levelnya, level berapa. Nah, apakah semua level? Nah, misalkan semua level ya, atau mungkin level tingkat 2. Oke, nah ini ada banyak sekali ceritanya. Nah, kemudian kalau mau spesifik lagi, tinggal cari semua label. Coba cari, pilih yang mana. Kalau anak saya biasanya sukanya animals. Terus kemudian terapkan. Oke, ya udah kan, ketahuan nih ada banyak sekali ceritanya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, makasih ya sudah menyimak sampai selesai. Itu tadi sharingnya aku tentang metode asyik yang aku gunakan dalam membacakan buku anak, dan juga tentang aplikasi Let's Read, perpustakaan digital yang lengkap banget buat anak. Nah, kalau ibu-ibu belum download, saya saranin segera download karena aplikasinya kayak tadi saya bilang ringan banget, terus juga banyak banget kan ya isinya, jadi pasti bermanfaat. Udah nggak ada lagi alasan kita nggak bisa bacain buku ke anak. Kalau ibu-ibu udah download, coba ceritain yuk di kolom komentar kira-kira selama ini membacain buku ke anak kesannya kayak gimana sih, atau ada pengalaman seru apa? Saya tunggu ya. Terima kasih.